Hidup Jamaah Manaqib, hidup Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, hidup imam-imam Manaqib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayat. Wa ala niyati syekhina al-mursyid billah syaibul barakah wal karamah, guru dan orang tua tercinta yang senantiasa kita semua selalu memohon kepada Allah aliran barokahnya yang mulia dan tentunya sangat kita banggakan bersama, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga Abah beserta umi-uminya, putra-putri, anak cucu mantu dan segenap seluruh santri wa santriat Jamiah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi, imam-imam Manaqib Al-Baghdadi, keluarga besar Ponpes Al-Baghdadi, wabil khusus guru dan orang tua tercinta, semoga selalu berikan barokah kesehatan, tambah panjang umur oleh Allah, ditambahkan mustajab doanya, disukseskan segala program-programnya beliau, harapan-harapan cita-citanya beliau, barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada kita, keluarga kita, anak cucu keturunan kita semua. Semoga sebab barokah, ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab oleh Allah kita semua sama ditambah diangkat derajatnya oleh Allah. Amin Allahumma amin. Wa adaniyani sayyidi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa adaniyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biidznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah yang dengan daya kekuatan kuasanya sampai detik malam hari ini kita semua masih Allah takdirkan untuk sama-sama datang bersimpuh di tempat yang penuh rahmat dan barokah ini, di majelis dzikir untuk senantiasa mengagung-agungkan asma Allah. Dan lewat dzikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu kita semua selalu dibimbing untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah. Tidak hanya ampunan daripada dosa-dosa kita, tetapi dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudari kita seiman dan seislam, senantiasa kita semua sama-sama memohonkan ampunan kepada Allah di tempat ini. Alhamdulillah. Dan semua tentunya kalau bukan sebab taufik, kalau bukan sebab hidayah dari Allah, sulit untuk kita senantiasa istiqomah seperti ini. Betul? Terlebih-lebih kalau tidak ada yang namanya aliran barokah, kita pun sama sulit untuk mendapatkan taufik hidayah di dalam rahmatnya Allah. Karena barokah itu bertambahnya kebaikan dari Allah. Sehingga sebab barokah wabil khusus guru dan orang tua tercinta Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, Allah memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu diistiqomahkan di dalam mendekat kepada Allah, di dalam meraih rahmat dan ridho dari Allah, cinta serta kasih sayang dari Allah. Kita semua sama-sama sadar bahwasanya saya dan jamaah kita semua adalah orang-orang yang banyak dosa. Kepada kedua orang tua kita sama-sama merasa banyak dosa.
Sementara yang bisa menyelamatkan kedua orang tua di alam kubur dan di akhiratnya Allah, salah satunya doanya anak-anak yang soleh dan soleh. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat dan amal kebaikan ketika masih hidup. Tetapi tidak semua orang mudah digerakkan oleh Allah untuk senantiasa beristighfar dan mengistighfarkan mohon ampunan atas dosa kedua orang tuanya. Betul? Kalau tidak ada yang namanya barokah. Kita sebelum kenal zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an yang dibawa dan senantiasa dipimpin oleh guru dan orang tua kita semua, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, belum betul-betul mengerti dan memahami apa itu yang disebut barokah. Betul apa enggak? Yang kita tahu ketika kita beribadah kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, yang kita renungkan hanyalah dosa-dosa kita sendiri. Tidak pernah kita pikirkan bahwasanya ada sosok yang begitu berjasa dalam hidup kita. Yang paling pertama adalah jasa kedua orang tua. Kalau tidak ada orang tua, kita pun tidak akan pernah ada di dunia. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Maka katanya orang tua dulu asal sia jalan tangtung ti indung mulih kajati mulang ka asal balik ka surga. Tangtung ti indung mun manusia eueuh indung nasaha ngaranna da lain manusia. Betul? Betul. Urang datang nanti indung urang indung anu ngandung 8 bulan 9 bulan diberi kadar keimanan kepada Allah dengan penuh percaya bahwasanya takdir seorang perempuan harus hamil, diberikan amanah keturunan oleh Allah 9 bulan jabang bayi di rahim ibu. Ibu tidak pernah berkeluh kesah, berat bayi itu. Begitu bayi bergerak tidur, gak pernah nyaman selama 9 bulan. Ketika melahirkan pun taruhannya maut. Betul? Dan juga seorang bapak, bagaimana seorang bapak yang dengan sepenuh hatinya berjuang demi bisa membahagiakan putra putri anak-anaknya, wabil khusus keluarga yang dicintainya. Kita mungkin tidak bisa mulang terima atas jasa-jasa kedua orang tua, tetapi lewat kita semua ditakdirkan Allah kenalkan dengan orang yang sangat mencintai kita semua, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita di sini dikenalkan bagaimana cara membalas jasa dan budi baik kepada kedua orang tua, tidak lain dan tidak bukan untuk senantiasa beristighfar memohon ampunan kepada Allah. Di abi wa ummi astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa ibu bapak saya, kakek nenek saya, uyut-uyut saya, udeg-udeg, jangka wareng, gantung siwur, terus sampai abina Adam umina Hawa. Alhamdulillah. Serta istiqomah. Dan dengan istiqomah di situ sebuah karunia yang besar. Bahkan katanya Nabi, al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah ini lebih baik dari 1000 kekeramatan. Berarti ketika Allah masih memberikan rahmatnya, ridho Allah diberikan kepada kita untuk senantiasa datang, duduk, bersimpuh, berzikir, berdoa di tempat istiqomah, sama dengan kita diberikan nikmat dan karunia oleh Allah untuk senantiasa diciprati barokahnya tempat yang lebih baik dari 1000 kekeramatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan apa yang selalu disampaikan oleh guru dan orang tua tercinta, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Katanya Allah, barang siapa yang senantiasa mentauhidkan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, di dalam dukanya hidup, di dalam sakit dan sehatnya, di dalam suka dan dukanya, di dalam pahit dan manisnya, hitam dan putihnya hidup, tidak ada yang dijadikan sebagai tempat untuk bergantung, mengadu dan bersandar kecuali Allah. Kemudian summa istaqamu, istiqomah,
istiqomah keyakinannya, istiqomah kecintaannya, istiqomah rasa ketergantungan kepada Allah. Sebagaimana yang selalu kita baca di dalam suratul Fatihah, di dalam 17 rakaat sholat, 5 waktu sholat sehari semalam, di dalam Fatihah itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam Fatihah dan di dalam sholat di situ dituntun, diajarkan untuk istiqomah di dalam rasa perasaan ketergantungan kita kepada Allah, bahwasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah lah tempat sebaik-baiknya berlindung dan meminta pertolongan. Alhamdulillah. Di ayat yang lain yang tadi dibacakan, innal ladzina qalu rabbunallahi tsumma istaqamu, barang siapa yang selalu meneguhkan keyakinan, keimanan dan kepercayaannya selalu kepada Allah, tiada yang memberikan daya kekuatan di dalam hidup dan kehidupannya adalah Allah, dalam suka dan dukanya selalu Allah dan Allah. Istiqomah tidak berubah karena diterpa keadaan seperti apapun, maka Allah kirim tatanazzalu alaihimul malaika, Allah kirim para malaikat-malaikatnya Allah. Ini yang selalu dibimbingkan oleh guru dan orang tua kita. Allah kirim para malaikat. Maka dengan percaya kita kepada ayat itu, kita pun harus meyakini bahwasanya apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran adalah itu kebenaran bagi kita semuanya. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka Allah bilang ala takhafu, janganlah khawatir. Kadang masalah banyak, belum selesai masalah yang satu, datang masalah berikutnya, kita mulai sedikit panik. Hidup dipenuhi dengan rasa takut dan kekhawatiran. Takut masalah tidak bisa kita selesaikan. Kalau kita bersandar kepada akal, kadang besarnya masalah itu menghancurkan dan menenggelamkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Nauzubillah min. Nauzubillah min. Allah bilang ala ta'ubu, jangan khawatir, wala tahjanu, jangan bersedih, kecuali menangislah tatkala kita sedang berhadapan ngadep memohon ridho, memohon pertolongan dari Allah. Jangan suka banyak ngeluh kepada tetangga, apalagi sama saudara. Kadang ngeluh cerita susah, bukannya ditolongin, malah di belakang dijebein. Aya nu kitu, aya nu kitu, boro-boro urang. Betul? Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dibenci oleh beberapa belas saudaranya. Kalau kita bercermin kepada kisah para nabi, tidak hanya kita, apalagi kita manusia biasa, orang yang banyak dong. Tapi dengan berpedoman dan dengan berpegang kepada ayat tadi, ala takhafu wala tahjanu, jangan khawatir, wala tahjanu, jangan bersedih, wa absyiru, berbahagialah. Penuh dengan bahagia, tersenyum, penuh dengan syukur kepada Allah. Kita datang ke tempat ini didatangkan oleh Allah. Kalau bukan karunia taufik hidayah dari Allah, tidak mudah untuk kita senantiasa bersimpuh di tempat istiqomah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena istiqomah tadi, wa absyiru, berbahagialah orang yang sudah betul-betul meyakini sepenuhnya bahwasanya di dalam gaya hidup dan kehidupan kita adalah kuasa Allah. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, sebab surga dijanjikan oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Surga tempat yang penuh dengan kedamaian. Surga dikisahkan di dalam sebuah cerita adalah sebuah tempat yang begitu luar biasa indah. Di situ tempat banyak sekali bidadari-bidadari, bahkan emak-emak yang sekarang sudah umurnya 70, 80, di sana muda lagi. Alhamdulillah. Aki-aki yang sekarang giginya udah tinggal 2, di sana muda lagi. Alhamdulillah. Kalau kita dengar kisah cerita surga, bagaimana tempat yang begitu indah, tempat yang penuh dengan kedamaian, keindahan, tempat yang begitu dijanjikan di dalam jaminan kebahagiaan dari Allah. Alhamdulillah.
Kalau di akhirat dia dijanjikan surga, maka di dunianya pasti diberikan kebahagiaan oleh Allah. Syaratnya tidak mudah tergoyah oleh keadaan. Betul? Masalah boleh datang bertubi-tubi sebagaimana petua daripada guru dan orang tua kita. Katakan dalam hati yang paling dalam, Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah. Hutang belum kebayar-bayar, Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah. Yang penting terus berjuang dan berdoa. Jangan pernah pantang menyerah, jangan pernah berputus asa, jangan pernah melepaskan diri daripada rahmatnya Allah. Betul. Tapi kita untuk sampai kepada kuasa Allah, untuk melebur di dalam daya kekuatan Allah itu sulit. Tetapi ada jalan yang sangat mudah, ada jalan yang bisa untuk kita sampai kepada Allah dengan kita semua berwasilah. Kita nyantol bersama cintanya guru dan orang tua yang kita banggakan bersama, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Alhamdulillah. Bukankah di tempat ini setiap malam minggu kita dibimbing ruhani kita, disambungkan ruh kita dengan ruhnya beliau, bersama ruhnya beliau dimintakan kepada Allah untuk disambungkan dengan ruhnya Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Alhamdulillah. Bahkan untuk disambungkan dengan ruhnya baginda Rasulullah sebagai kekasih Allah yang namanya digandeng di dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Kalau rohani kita sudah disambungkan, semoga kita sama-sama kecipratan barokahnya. Jangankan barokahnya Syekh Abdul Qadir Jilani, kecipratan barokahnya Abah saja, insya Allah hidup kita tenang, tentram, bahagia, kemarifah lojinawi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Karena wali itu allazina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu orang-orang yang beriman dan bertakwa, takluk kepada Allah. Kita sulit untuk mencapai keimanan yang sejati. Kita sulit untuk menaklukkan hati kita kadang kepada Allah. Tapi lewat berwasilah, lewat nyantol ruhani kita, disambungkan dengan ruhnya guru dan orang tua tercinta Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, semoga kita semua sama-sama teraliri barokahnya dari Allah. Amin Allahumma. Amin. Barokah ditingkatkannya keimanan kita, barokah ditunjukkan bagaimana caranya untuk bisa bertakwa kepada Allah, untuk menaklukkan pengakuan diri kita. Betul? Terkadang kita hidup di dunia merasa bahwasanya hidup ini milik kita. Betul? Padahal miskin dan kaya adalah bagian daripada dua sisi takdir dari Allah. Perkara keadilan Allah, kita bertanya mana keadilan Allah? Sebagaimana yang selalu dituakan oleh guru dan orang tua tercinta, keadilan Allah ada di dalam rasa kita masing-masing. Betul apa enggak? Orang kaya makan daging ayam, rasanya daging ayam. Orang miskin rasanya pun daging ayam. Alhamdulillah. Begitupun juga kepada Allah. Bagaimana caranya kita untuk bisa sampai kepada Allah? Sudah, yang penting mah kita ngikut Abah sampai mah. Alhamdulillah. Ngikut kiai sampai mah. Ada satu kisah santri bodoh yang pernah dikisahkan oleh Abah. Begitu ditanya sama malaikat di alam kubur, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka. Si santri bodoh jawab, saya gimana kata kiai saya. Ditanya lagi, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka. Saya gimana kata kiai saya, malaikat. Ketiga kalinya malaikat tambah galak nanya kepada si santri yang bodoh tadi, man nabiyuka, man rabbuka, man kiblatuka, man imamuka. Saya gimana kata kiai saya. Akhirnya malaikat lapor kepada Allah,
Allah lantas bilang kepada para malaikat, ya sudah malaikat, kumpulkan saja dengan kiainya daripada kamu urusan dengan kiainya. Alhamdulillah. Bahkan siapa orang yang cinta kepadaku, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, akan aku gandeng dari dunia ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Kita tidak kenal dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, kita tidak kenal dengan Rasulullah, tapi kita semua bersyukur dalam kehidupan kita saat ini di dunia. Kita semua ditakdirkan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah, bahkan dibersamakan oleh Allah untuk selalu bersama dengan guru dan orang tua tercinta Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Alhamdulillah. Untuk apa? Untuk diajak selalu mendekat kepada Allah, untuk selalu diajak memohon ampunan, berzikir eling kepada Allah, sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa yang berbicara? Baginda Rasulullah. Allah bilang melalui Rasulullah, ikuti ulama, ikuti Rasulnya Allah. Al ulama warasatul anbiya, dengan ikut ulama berarti sama dengan ikut kepada Rasulullah. Fattabi'uni, ikutilah, maka yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, maka Allah akan memberikan cintanya dan akan mengampuni dosa-dosamu. Alhamdulillah. Ingin dapat cintanya Allah susah apa tidak? Susah, betul. Dosa harus diampuni dulu, pengabdian kita harus ditingkatkan segala macam. Subhanallah, kita orang yang banyak dosa, kalau ngukur dosa mah dari ujung rambut sampai ujung kaki dosa melulu. Betul apa betul? Alhamdulillah. Bersyukur di dalam kehidupan dunia yang fana ini kita dipertemukan dengan ulama yang sangat kita banggakan bersama. Coba di Kerawang dari dulu pernah ada nggak pengajian sebesar di Ponpes Al-Baghdadi yang kita banggakan ini? Belum pernah ada. Kita ngalamin, kita bisa hidup sejaman dengan Abah. Betul banget. Kita bisa hidup sejaman dengan Abah, bersama Abah untuk selalu diajak mendekat kepada Allah dengan sabar, dengan tulus cintanya untuk kita semua, membawa kita demi menyelamatkan keimanan kita kepada Allah, demi menyelamatkan ketauhidan kita kepada Allah. Dulu sebelum kenal dzikir, sebelum kenal manaqib, diuji sakit, frustasi yang datang. Masalah banyak, frustasi yang datang. Masalah bertubi-tubi, putus asa yang datang. Tapi ketika kita sudah dikenalkan oleh Allah bersama guru dan orang tua, ketika masalah itu datang, di dalam hati kita meneguhkan bersama-sama, Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah. Alhamdulillah. Mari kita selawatan dulu, setuju? Biar hati kita ditenangkan, ditentramkan, yakini sepenuhnya, jalani, nikmati dan syukuri apapun yang Allah beri. Betul? Jalani apa yang sedang kita jalani, nikmati apa yang sedang kita nikmati, suka maupun dukanya kehidupan, syukuri itu. Walaupun sedikit nikmat dan karunia yang kita rasakan, tapi sesungguhnya itu adalah nikmat dan karunia besar dari Allah. Kesehatan, keselamatan, pelindungan dari Allah adalah bagian daripada karunia dan nikmat yang besar dari Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari keluarkan suaranya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tan'alu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda
به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم ميلاد بالبركة والكرامة أبا كياي جنيدي البغدادي بالبركة والكرامة شيخ عبد القادر ولي الله بالبركة والكرامة شيخ عبد القادر ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله. Amin Allahumma. Amin. Semoga sebab barokahnya Abah, Allah alirkan barokah itu kepada keluarga kita, anak cucu keturunan kita semuanya. Amin. Sebab barokah mereka semua sama-sama ditakdirkan oleh Allah, dijadikan hamba-hamba yang diistiqomahkan oleh Allah. Amin. Diangkat derajatnya oleh Allah. Amin Allahumma. Amin. Mohon maaf apabila ada kehilapan dan kelalaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.